Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily Muamalah bagian kedua ini kita akan menjawab bagaimana hukum menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Kita perlu sampaikan agar para pegawai agar para pekerja itu amanah dalam menunaikan apa yang sudah diberikan amanah itu kepadanya. Dan salah satu bentuk amanah itu adalah menjaga fasilitas dinas yang diberikan kepadanya sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan peruntukannya berarti sesuai dengan kepentingan dinas, sesuai dengan pekerjaan dan jabatannya. Maka tidak boleh kita gunakan fasilitas dinas itu baik yang dimiliki oleh negara, pemerintah, atau suatu perusahaan itu sebetulnya fasilitas itu milik umum, itu adalah kepentingan umum, sehingga penggunaannya harus dikaitkan dengan kepentingan umum, di mana dia bertugas. Maka ketika kita menggunakan fasilitas dinas itu untuk kepentingan pribadi, maka kita telah menyalahgunakan yang seharusnya. Karena seharusnya untuk pekerjaan, untuk dinasnya, kemudian dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Maka ini adalah bentuk pelanggaran terhadap kepentingan umum atau kepentingan rakyat banyak. Hal ini bisa kita ketahui dari satu riwayat di mana Rasulullah SAW melarang satu perbuatan yang dikenal dengan istilah ghulul. Apa itu perbuatan ghulul? Perbuatan ini merupakan perbuatan di mana seseorang itu menggunakan harta rampasan perang yang merupakan milik negara atau milik pemerintah, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Larangan ghulul ini berlaku umum, termasuk di dalamnya adalah harta apapun, tidak hanya harta rampasan perang. Kalau harta milik negara, harta kepentingan umum, harta milik bersama kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, maka ini juga masuk dalam keumuman keumuman larangan ghulul. Maka kita juga perlu kembali melihat pada perjanjian atau pada amanah yang diberikan kepada kita. Apakah itu merupakan bentuk penyalahgunaan amanah? Kalau itu merupakan penyalahgunaan amanah, maka seharusnya kita tinggalkan. Kemudian bila kita melihat ada seseorang yang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, maka kita nasihati. Kita nasihati sebagai seorang saudara, sebagai sama muslim, kita memberi nasihat karena agama ini nasihat. Kita berikan nasihat, kalau nasihat kita diterima, walhamdulillah, itu kebaikan bagi yang menerima nasihat, juga kebaikan orang yang memberi nasihat. Kemudian juga jika terjadi sebaliknya, kalau nasihat kita ternyata tidak didengar, maka kita bisa menyampaikan kepada atasannya, bukan dalam rangka untuk mencari muka kepada atasan, tapi karena adanya hal yang menurut kita itu bertentangan dengan amanah yang sudah dibebankan kepadanya. Kita sampaikan dan kita laporkan. Hal ini bisa kita ketahui dari satu riwayat di mana Rasulullah berkata kepada para sahabat, tolonglah orang yang berbuat zalim dan orang yang dizalimi. Dan para sahabat bingung. Para sahabat berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami bisa menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana dengan orang yang berbuat zalim? Bagaimana cara kita menolongnya? Heran para sahabat. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban.
engkau memberikan nasihat atau engkau mencegahnya dari berbuat dosa atau berbuat kesalahan, berbuat kemungkaran, ya berbuat pelanggaran, ya, maka perbuatan engkau melarang tadi, mencegahnya, itu adalah bentuk engkau menolong saudaramu, engkau menolong orang yang berbuat dolim. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita sebelum menggunakan tadi kita izin dulu ke atasan, dan atasan membolehkan, sehingga dengan dalih adanya kebolehan dari atasan, ya kemudian kita menggunakan ya fasilitas negara tadi untuk kepentingan pribadi karena adanya izin dari atasan. Maka jawabannya ya sama saja, apakah ada izin atau tidak ada izin dari atasan, sama saja, hal itu juga dilarang, hal itu juga tidak dibolehkan. Karena bagaimana mungkin secara logika ketika atasan juga tidak dibolehkan untuk menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya, ya, dia memberikan izin kepada anak buahnya untuk menggunakannya dalam rangka kepentingan pribadi. Ya, maka yang memberikan izin juga tidak punya hak untuk memberikan izin, ya karena hakikatnya dia sendiri juga ya harus amanah, ya harus amanah, ya di dalam menjaga ya fasilitas yang diberikan kepadanya. Dan seharusnya atasan juga tidak membolehkan atau tidak memberikan izin kepada bawahan, karena apa yang dilakukan oleh bawahan itu melanggar ya ketentuan atau syarat-syarat yang misalnya jika itu dituangkan di dalam syarat atau adanya perjanjian. Demikian daily muamalah yang kedua ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari topik kita ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.